Hai adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, hari berganti hari. Hari berganti hari di dalam hidupku, ingin selalu bernyanyi memuji namanya, Yesus Tuhanku, telah menebus dosaku dalam kasih-Nya. Ku telah menjadi anak-Nya. Bebas, 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 oleh darah Tuhan Yesus. Oh, bebas, 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 sekarang dan selamanya. Hari berganti hari, hari berganti hari di dalam hidupku, ingin selalu bernyanyi memuji namanya, Yesus Tuhanku, telah menebus dosaku dalam kasih-Nya. Telah menjadi anak-Nya. Bebas, 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 oleh darah Tuhan Yesus. Oh, bebas, 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 sekarang dan selamanya. Sekarang Cici akan memberikan pengumuman. Seperti biasa, hari Kamis akan ada ibadah persekutuan anak jam 6 sore. Adik-adik boleh mengikutinya lewat channel YouTube GKAI Ampera, dan linknya akan dibagikan ke grup WhatsApp Sekolah Minggu GKAI Ampera. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat Tuhanku, sahabat
Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mau mati bagi kami. Tuhan, kiranya kami juga mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat datang beribadah kepada Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang boleh memimpin guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan, Kau juga yang boleh memimpin kami agar kami dapat mengerti firman yang Kau sampaikan lewat guru-guru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik, puji Tuhan kita bertemu kembali lagi untuk persekutuan anak pada malam ini. Cici mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami pada hari ini mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan baik, sehingga tolonglah kami untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici akan menceritakan suatu kisah, yaitu adalah cerita tentang Musa lahir dan diselamatkan. Nah, Musa lahir dan diselamatkan di dalam kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, di sini bagaimana ibunya Musa yaitu bernama Yokebed. Dia melindungi anaknya yaitu laki-laki. Kenapa? Karena pada waktu ketika Raja Firaun melihat bangsa Israel begitu banyak rakyatnya daripada bangsa Mesir. Nah, Raja Firaun ini akhirnya dia melakukan penindasan membuat bangsa Israel bekerja keras menjadi budak. Dan juga Raja Firaun berusaha untuk membunuh yang anak laki-laki. Nah, karena dia tidak mau bahwa nanti terjadi pergantian raja digantikan dari bangsa Israel. Nah, ketika itu si Raja Firaun mencoba untuk menyuruh orang-orang ketika kalau ada anak laki-laki harus dilemparkan, harus dibuang, harus dibunuh. Lihat Ibu Yokebed ini sudah mencoba melindungi, menyembunyikan bayinya yang laki-laki ini selama 3 bulan. Cukup waktu sangat lama, tapi tidak bisa lagi disembunyikan begitu lama. Jadi apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, akhirnya Ibu Musa ini, si Ibu Yokebed, dia membuat suatu peti keranjang untuk bayi, dan bayinya itu dia taruh di sini di keranjang untuk mau dibawa kemana, dan ini adalah kakaknya yang bernama Maryam. Nah, akhirnya ibunya membawa bayi tersebut ke sungai. Dia membawanya ke sungai beserta juga bersama Maryam. Dan di sini lihat betapa Maryam dan juga ibunya terus mengawasi ketika bayinya ada di sungai. Karena kenapa? Ingin melihat apa yang terjadi dengan bayi tersebut. Apakah dimakan binatang buas ataukah ada yang mengambilnya, yang mengasuhnya, diawasi oleh kakaknya Maryam. Nah, suatu ketika ada putri Firaun yang sedang ke sungai ketika ingin mandi, lalu dia melihat di keranjang itu ada apa Ada suara tangisan bayi. Dan putri Firaun melihatnya dengan apa? Penuh dengan belas kasihan. Lalu tergerak hatinya, lalu dia membawa bayi tersebut
dia membawa bayinya dan begitu melihat bayi itu menangis, dia mengangkat dan menggendongnya. Dan lalu kakaknya Maryam datang menghampiri Putri Firaun dan berkata, "Putri Firaun," dia bilang, "aku akan membawakan seorang ibu pengasuh untuk merawat bayi ini. Apakah akan aku panggilkan?" Lalu Putri Firaun menyetujuinya. Lalu Putri Firaun menyuruh Maryam cepat untuk membawa seorang ibu pengasuh. Dan datanglah ibu pengasuh ini adalah ibunya Musa, Yokebed namanya. Tetapi Putri Firaun tidak mengetahuinya, ya. Dan akhirnya ibu ini mengasuh bayi tersebut sampai dia besar. Dan akhirnya si ibu Yokebed ini memberikan anak ini ketika sudah besar, dia berikan kepada Putri Firaun. Dan namanya diberikan adalah seorang Musa. Nah, adik-adik lihat ya, betapa ibu Yokebed ini melindungi anaknya. Dia hampir anaknya mau dibunuh. Tetapi ibunya ini terus berjuang untuk melindungi anaknya, untuk tidak membiarkan anaknya dicelakai untuk dibunuh. Tetapi di situ juga ada Tuhan yang menyertai, ya. Lihat ya, si Musa ini sudah besar, ya. Dan Tuhan menyertai umatnya. Kalau kita lihat, ya, tidak dibiarkan umatnya terus di dalam kesengsaraan, tidak membiarkan umatnya di dalam kesulitan. Ya, di dalam kesulitan itu ada Tuhan yang menolong. Siapa yang menolong Musa ketika dia masih bayi? Yaitu Tuhan. Ya, nanti Musa bagaimana akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel di dalam perbudakan di Mesir. Ya. Lalu janganlah kita takut ya bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Ya, jangan takut. Tuhan adalah penolong kita. Ya, bagaimana Tuhan yang sudah menyertai Musa ketika dia masih bayi. Di situ Musa mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Walaupun si Raja Firaun mencoba ya untuk membunuhnya, tapi di situ ada penyertaan Tuhan. Malah Tuhan menyelamatkan Musa, nanti Musanya semakin hari semakin besar. Akan dipakai oleh Tuhan menyelamatkan, akan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi adik-adik, janganlah kita takut. Ya, karena kenapa? Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita lihat tadi cerita dari Musa, ya. Bagaimana di situ Tuhan menyertai Musa melalui ibunya dibawa ke dalam sungai untuk supaya tidak dibunuh. Dan akhirnya bagaimana Tuhan memakai Putri Firaun untuk menyelamatkan Musa sampai diasuh, sampai dibesarkan. Akhirnya nanti Musa besar nanti akan Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel dari perbudakan. Ya, maka itu kita janganlah takut. Baik di dalam kesulitan kehidupan kita, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Biarlah kita minta pimpinan kepada Tuhan. Biarlah kita minta pertolongan kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah penolongku,
Aku tidak akan takut apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Seperti Ibu Yokebed, ya, dia tidak takut, ya, tapi dia terus berusaha untuk menyelamatkan bayinya, yaitu Musa, supaya tidak dibunuh. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menyelamatkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesulitan. Engkau selalu memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.